Logika Bakpao, Bambang Nursena. Bagian yang kedua. Dr. Bambang Nursena. Melalui seminarnya, juga makalah atau buku, serta juga ditampilkan di website Rita Wahyu, dengan judul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, telah terbukti begitu nyata, mengandung banyak fitnah dan penipuan publik. Seorang yang dulunya sarjana hukum dan sekarang bergelar doktor ahli hukum, sayang sekali ternyata adalah penipu, pemfitnah. Dan rupanya penipu dan pemfitnah satu ini mempunyai cukup banyak pengikut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ini. Nah, sobat-sobatku, sebagai seorang pewarta Injil atau wartawan Injil, saya diberi tugas oleh kuasa Allah Bapa melalui Roh Kudusnya untuk membongkar kepalsuan dan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Bambang Nursena ini. Oleh karena itu, video ini pun harus saya buat. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Sobat-sobatku dimanapun berada, pemerhati channel Wartawan Injil. Adapun dalam makalah atau buku dan juga seminarnya, serta kemudian ditampilkan kembali di websitenya Rita Wahyu. Jadi dilakukan baik di dunia nyata, ya, melalui buku, makalah, dan seminar. Juga di dunia maya atau di internet melalui websitenya Rita Wahyu. Banyak sekali kebohongan publik atau penipuan publik, ya, public deception, serta fitnah yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena, sarjana hukum dulu, sekarang doktor ahli hukum. Nah, sahabat-sahabatku, dari beberapa tipuan dan kemudian jurus-jurus yang dilakukan Bambang Nursena melalui seminar dan buku itu, dia sempat mengatakan demikian, ya. Bisa dilihat ini ya, sobat-sobat. Karena ajaran rasuli ini, jadi dia mengklaim ajarannya dia rasuli, akan sulit dipahami oleh logika bakpao, kaum Unitarian dan saksi-saksi Yehova. Ya. Nah, untuk menyikapi ini, sebelumnya mari kita simak perkataan Yesus Kristus berikut ini. Perkataan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi ya, frase yang kedua saya bacakan. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi sobat-sobatku, video kita kali ini termasuk penggenapan, atau video kali ini menggenapi pernyataan Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Matius ayat 2 itu. Artinya, Bambang Nursena sarjana hukum atau doktor ahli hukum itu sudah mengukur orang-orang saksi Yehova, teman-teman kita, juga orang-orang Unitarian dengan sebutan sebagai logika bakpao katanya. Nah, maka menggenapi Matius 7 ayat 2 itu, ukuran yang sama akan kita kembalikan kepada sumbernya, yaitu Bambang Nursena sendiri. Ya, Bambang Nursena menuduh Unitarian dan teman-teman saksi Yehova logika bakpao katanya. Nah, maka video kedua ini kita berikan judul yang sama, melanjutkan video yang pertama kemarin. Logika bakpao, Bambang Nursena. Wow, logika bakpao.
Pau, wow, 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 wow. Bambang Nursena, sarjana hukum. Nah, sobat-sobatku, jika di video yang pertama kemarin kita sudah menguji dan membuktikan bahwa ajaran Bambang Nursena tidak rasuli, tapi dia ngaku-ngaku ajarannya rasuli, padahal ternyata tidak, ya, hanya hoax saja, alias cuman rasuli tapi bohong. Nah, di video yang kedua ini sebagai lanjutan dari video kemarin yang bertajuk Logika Bakpao Bambang Nursena, ya, kita akan melihat lagi logika bakponya dia dalam hal yang agak berbeda. Ini lucu sekali, lucu bingit. Jadi begini sobat-sobat, Bambang Nursena ini dalam rangka usaha, jeripayah, dan upayanya untuk mengejek salah satu teman unitarian saya yang bernama Pendeta Cahyadi Nugroho, ya, yang dulu pernah menjabat sebagai sekjen sekretaris jenderalnya Gus Dur di sebuah organisasi. Kemudian juga dia penulis buku-buku sejarah. Jadi waktu saya zaman masih SD, ya, beliau salah satu penulis buku sejarah, buku PSPB, ya. Kemudian juga beliaulah penulis buku Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia, ya. Beliau juga pernah hidup di zaman Soekarno, ya. Dan dia juga terakhir dulu sempat menjadi pendiri dan ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, satu hal yang menarik dan lucu harus kita bahas, ya, dari kelakuan Bambang Gentolet satu ini adalah di seminar ataupun di buku dan makalahnya ini, ketika Bambang Gentolet ini berusaha mengejek Cahyadi Nugroho, ya, ada beberapa kali ejekan dan salah satunya dia berkata begini, Nugroho, ya, dalam banyak kutipan dalam bukunya, ta banyak mengutip ungkapan bahasa Arab, tetapi banyak melakukan kesalahan. Misalnya, hablum minallah, jadi pakai huruf U, ya, dan hablun minanas, diejanya hablo minallah, hablo minan nas, dan seterusnya, ya. Jadi intinya Bambang Nursena mempermasalahkan ejaan-ejaan yang ditulis oleh Pendeta Cahyadi Nugroho yang dianggap salah atau memang kurang tepat, ya. Dan ini dipermasalahkan oleh Bambang Nursena, dianggap Cahyadi Nugroho ini awam katanya, ya. Jadi di sini dikatakan keawaman, ya. Jadi dia ngecek bahwa Cahyadi Nugroho dibilang awam, ya, nggak ngerti bahasa Arab, bla 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 bla, tidak bisa mengeja dengan benar, kira-kira begitu. Nah, adapun kita akan melihat logika bakpaunya Bambang Nursena yang dipamerkan sendiri, yang ditelanjangi sendiri melalui seminar dan bukunya ini. Kalau tadi sudah kita lihat bahwa Bambang Nursena mengejek Cahyadi Nugroho dengan mengatakan Cahyadi Nugroho awam, mengeja saja salah. Sekarang kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena melalui seminar dan bukunya ini. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Nursena mengejek Cahyadi Nugroho, mengatakan awam dan salah dalam mengejak. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Sobat-sobat warin silahkan perhatikan baik-baik. Sesungguhnya yang terjadi adalah dalam buku yang kemudian juga ditampilkan di websitenya Rita Wahyu ini, di dalam buku ini yang dijadikan bahan seminar oleh Nursena ini, faktanya banyak juga mengandung salah ketik dan salah eja. Jadi dalam hal ini, tuduhan Nursena terhadap Cahyadi Nugroho yang mengatakan bahwa Cahyadi Nugroho awam, salah mengeja, bla 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 bla, ya. Ini seperti perumpamaan yang Yesus katakan. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat? Perhatikan baik-baik sobat-sobat warin.
di makalah dan bukunya Nur Sena ini ada sangat banyak kesalahan ketik atau salah eja yang dilakukan oleh sarjana hukum satu ini. Banyak banget. Tapi dia dengan tidak tahu malu menuduh Cahyadi Nugroho sebagai awam tidak bisa mengeja bla bla bla. Padahal dia sendiri salah-salah dalam mengetik dan mengeja. Ini kita lihat aja baru di halaman pertama ya, misalkan ini. Ini bisa lihat ya, sobat-sobat warin. Maksud mereka mendah ditebak. Jadi ketika mengeja kata mudah oleh Nur Sena ditulisnya mendah, mendah. Salah eja dia. Kemudian ini menulis kata mungkin juga bisa dilihat ya sobat-sobatku. Mungkin ditulisnya engkin. Salah ketik dia, salah eja. Kemudian juga ini. Harusnya misalnya ditulisnya misainya. Perhatikan. Ini baru di satu paragraf, ini ada berapa nih? Mendah, mungkin, misainya. Ini salah semua ini. Kemudian nih, dia menulis kata dalam juga salah ketik menjadi dajam. Ya, ini baru di satu bagian ya, ini lagi di bawah. Dia mungkin mau menulis nih berbarengan mungkin maksudnya ya. Tapi oleh Nur Sena ditulisnya apa ini? Ini bisa dilihat ya sobat-sobat. Berbereng. Ya. Berbereng. Harusnya bebarengan mungkin maksudnya. Salah eja dan salah ketik. Wah, ini ada banyak sekali. Ini. Secara dia nulisnya seara. Kemudian ada, wah banyak banget. Banyak banget salah ketik dan salah eja di tulisan ini. Ya, kalau saya bahas satu-satu, banyak banget. Mungkin bisa dibilang lebih dari 5 atau lebih dari 10 malah. Lebih dari 10 salah ketik dan salah eja. Jadi naskah yang kemudian dijadikan buku dan makalah seminar ini, di dalamnya banyak salah eja dan salah ketik dilakukan oleh Bambang Nur Sena. Tetapi dengan tidak tahu malu, Nur Sena malah menuduh Cahyadi Nugroho salah eja. Dan itu dipermasalahkan oleh dia. Nah, maka dalam hal ini, sikap sarjana hukum satu ini bisa dibilang laksana maling yang maling teriak maling. Inilah kelakuan sarjana hukum satu ini. Ketika menuduh Cahyadi Nugroho sebagai salah eja, awam ya. Tetapi dia sendiri dalam satu buku atau makalahnya yang jadi bahan seminar ini terbukti banyak banget salah eja, salah ketik dan salah eja. Nah, jadi dalam hal ini ketika Nur Sena mengatakan Nugroho awam, salah eja, maka Nur Sena nampaknya sedang memakai logika bakpao. Sehingga sarjana hukum ini menjadi maling teriak maling. Inilah Bambang Nur Sena. Baik sobat-sobatku, demikian saja video kali ini ya. Kita akan lanjut di video-video yang lain. Tapi sebagai penutup saya kembali mau mengingatkan kita semua. Meskipun Bambang Nur Sena yang dulunya sarjana hukum dan sekarang menjadi Dr. Nur Sena, doktor ahli hukum, sudah melakukan sikap maling teriak maling, memfitnah, melakukan penipuan publik, melakukan pembodohan masyarakat, dan juga mengejek-ngejek ataupun apapun yang dia lakukan ya. Juga menebarkan hoax ya, ngakunya ajarannya rasuli, padahal ternyata ajarannya tidak rasuli ya. Meskipun dia sudah melakukan hal-hal demikian, kita harus ingat. Jangan ada kebencian yang terlalu besar kepada Bambang Nur Sena. Sebab sesungguhnya yang terjadi adalah Bambang Nur Sena tidak tahu atau tidak sadar apa yang dia perbuat. Dia tidak sadar karena dia sedang dikuasai roh-roh jahat. Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Ada roh-roh jahat di angkasa ya. Kemudian juga di Efesus pasal 6 ayat 12. Kita diberitahu
bahwa musuh kita sesungguhnya bukan darah dan daging, bukan manusia, tapi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat di udara yang bisa mempengaruhi orang-orang itu. Dan Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan sekali, 2 kali, 10, 50, atau 100 kali. Tidak. Tapi terus menerus. 70 kali 7 kali. Yang artinya terus menerus. Jadi sampai kapanpun Bambang Nursena dan anak buahnya dan murid-muridnya memfitnah Unitarian, menebarkan kebohongan tentang Unitarian, mencela Unitarian, mengejek-ngejek kita, kita harus tetap mengasihi dan mengampuninya. Ya, Bambang Nursena ini kan unyu-unyu sebenarnya. Janggutnya yang sering kebakaran itu kan lucu. Batuknya yang kalau katanya Pak Henritan, BN itu bukan Bambang Nursena, tapi batukin nonong setitik. Ya. Jadi seperti apapun dia adalah sesama kita. Bahkan meskipun dia sering menjahati kita, menebarkan fitnah, kebohongan publik tentang kita, kita harus tetap mengasihinya dan mengampuninya. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Alias terus menerus, menerus. Kita harus tetap mengasihinya. Kita harus tetap mendoakannya. Jangan membencinya. Sebab Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 tadi. Musuh kita yang sesungguhnya bukan pribadinya Bambang Nursena itu. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikirannya. Sehingga bisa mereka-reka, merekayasa. Membuat kebohongan tentang sejarah. Membuat kebohongan tentang ajaran Alkitab. Tetapi jangan benci orangnya. Sekian, sampai jumpa di video yang lain. Salam sejahtera dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Thank you.